Hanya saja selain mereka ini belum diberikan hidayah sama Allah, ya. Ini pengaruh dari Abu Jahal itu juga sangat besar, teman-teman. Sehingga mereka memusuhi Rasulullah, padahal mereka tahu bahwasanya Rasulullah ini benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bagus Ya Karya Channel. Baik teman-teman sekalian, selamat malam, selamat weekend ya. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah ya teman-teman. Tak lupa juga saya turut berbela-sungkawa ya, berduka cita yang cukup dalam atas terjadinya bencana alam gempa bumi yang terjadi pada saudara-saudara kita di Jayapura, teman-teman. Semoga mereka diberi kesabaran dan segera mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, menyambung dari video kita kemarin ya tentang dakwah Rasulullah yang secara sembunyi-sembunyi. Di video kali ini saya ingin menyambung sedikit tentang proses masuknya Sayyidina Hamzah Asadullah ya, singanya Allah, menjadi mu'alaf, menjadi pemeluk agama Islam yang kita kenal ya sebagai sosok pahlawan bagi umat muslim. Bagaimana ceritanya, kita simak bersama-sama ya teman-teman. Jadi teman-teman ya, pasca pelecehan terhadap Rasulullah ya, setelah Rasulullah ini dicaci maki habis-habisan, dilecehkan oleh Abu Hakam atau Abu Jahal ya, ini muncul kemarahan dalam benak Hamzah ya, sampai beliau ini menghampiri Abu Jahal setelah tindakan tersebut, teman-teman. Tanpa banyak tanya ya, saat beliau sedang habis berburu, itu beliau langsung memukulkan anak panahnya ke kepalanya Abu Jahal, teman-teman, sampai berdarah. Tentunya seluruh orang yang ada di Ka'bah tersebut, teman-teman, itu merasa nggak terima karena di saat itu Abu Jahal merupakan seorang pemimpin dari Bani Makhzum. Tetapi mereka semua bukan tandingan dari Hamzah, teman-teman. Tentunya ketika Hamzah mau bertindak ya mereka semua habis, teman-teman. Kemudian ketika Abu Jahal mencoba untuk bertanya, kenapa kamu memukulku? Kemudian Hamzah bilang, berani-beraninya kamu mengolok-olok Muhammad, padahal aku ini berada di dalam agama yang dianut Muhammad, maksudnya agama Islam. Tapi teman-teman, di saat itu Hamzah sebenarnya belum bersyahadat, teman-teman ya, dan inilah jalan hidayah dari Allah terhadap Hamzah radhiyallahu an ya. Nah, setelah insiden tersebut, teman-teman, Hamzah ini pulang ke rumah. Beliau ini galau, teman-teman ya. Galaunya karena apa? Karena semua orang tahu bahwasanya Hamzah ini merupakan bagian dari penduduk Quraisy yang notabene kebanyakan menyembah berhala, teman-teman ya. Namun kepeduliannya terhadap Nabi Muhammad sebagai keponakannya ini, beliau berusaha untuk mengalihkan, sebenarnya mengalihkan supaya Abu Jahal ini tidak bertindak lagi yang sampai semena-mena terhadap Rasul, karena berkaitan dengan suku, teman-teman. Dikhawatirkan apabila terjadi seperti itu akan ada perang antar suku. Kita tahu sukunya Rasulullah dan sukunya Abu Jahal itu merupakan suku besar di Quraisy. Apabila sampai mereka bertikai, tentunya akan menumpahkan banyak darah, teman-teman ya. Makanya dia disikapi seperti itu, teman-teman. Namun kegalauan itu semakin menjadi-jadi di dalam diri Hamzah. Apalagi ya bagi masyarakat Arab di saat itu ya, ketika dia menelan ludahnya kembali, itu merupakan aib buat mereka, teman-teman. Akhirnya Hamzah ini galau ya. Kalau aku ngomong bahwasanya aku bohong, ini aku malu, itu aib. Tapi kalau nggak ngomong, aku ini tidak bersyahadat, ini di dalam diri Hamzah, teman-teman. Akhirnya dari situ Hamzah mulai sedikit demi sedikit mempelajari tentang bagaimana Islam
ya di saat itu, dengan mungkin dengan cara menguping dari pembicaraan orang-orang bagaimana Islam itu, sudut pandang dari masing-masing orang ya, apalagi di kejadian sebelumnya ya, itu kan Abu Jahal kan menguping apa yang dibacakan Rasulullah, dan banyak orang yang meyakini bahwasanya Rasulullah itu benar. Hanya saja selain mereka ini belum diberikan hidayah sama Allah ya. Ini pengaruh dari Abu Jahal itu juga sangat besar teman-teman, sehingga mereka memusuhi Rasulullah padahal mereka tahu bahwasanya Rasulullah ini benar sebenarnya. Dan kemudian teman-teman ya, Hamzah ini menanyakan langsung kepada Rasulullah bagaimana Islam ya. Tentunya Rasulullah menjelaskan dengan penuh sesama, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh bahasa-bahasa yang indah teman-teman. Ini membuat hati Hamzah ini tergoncang teman-teman, sehingga beliau mengikrarkan diri, dia masuk ke dalam agama Islam, dia bersahadat di depan Rasulullah secara langsung ya, disaksikan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya di Darul Arqam. Dan di saat itu teman-teman, Hamzah bersumpah akan melindungi Rasulullah. Makanya teman-teman ya, ada satu nama yang sangat disukai oleh Allah, dan ada satu nama yang sangat disukai Rasulullah. Satu nama yang sangat disukai Allah itu adalah Abdurrahman, dan satu nama yang paling dicintai dan disayangi oleh Rasulullah itu adalah Hamzah, karena kiprahnya teman-teman. Bayangkan, beliau ini dijuluki sebagai Asadullah ya. Dengan adanya Hamzah teman-teman masuk Islam, Islam ini menemukan tajinya teman-teman. Beliau membela Islam mati-matian ya, hingga di akhir hayatnya di perang Uhud teman-teman ya, beliau ini membuktikan kepahlawanannya bagi umat muslim teman-teman, hingga beliau syahid di medan perang Uhud teman-teman, dan itu akan kita bahas di segmen yang lain. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat, dan ditunggu cerita-cerita tentang Rasulullah berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.